Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Baik, jumpa lagi hari ini di pelajaran akidah akhlak, pelajaran 6, yaitu tentang akhlak tercela. Ada kisah Kan'an si anak durhaka dan durhaka kepada kedua orang tua. Seperti biasa, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu akhlak tercela, kisah Kan'an si anak durhaka. Kan'an adalah putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 4 orang anak. Mereka adalah Syam, Khan, Yafis, dan Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah mengajak umatnya agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam tanpa merasa lelah. Perjuangan Nabi Nuh alaihissalam sangat berat karena sebagian kecil saja dari kaumnya itu yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kebanyakan dari mereka justru membangkang dan menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam menyayangi keluarganya. Nabi Nuh alaihissalam berharap anak-anaknya akan membantunya berdakwah. Akan tetapi anak yang paling disayanginya, yaitu Kan'an, malah justru bergabung bersama orang-orang kafir. Kan'an tidak peduli dengan dakwah ayahnya. Dia mengikuti kehendaknya sendiri. Dia bersama orang-orang kafir menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Hingga akhirnya Nabi Nuh alaihissalam merasa putus asa. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan azab kepada kaumnya supaya mereka merasakan siksa akibat pembangkangan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah perahu yang besar. Nabi Nuh alaihissalam segera menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Saat membuat perahu, Nabi Nuh alaihissalam diejek oleh kaumnya. Mereka menganggap Nabi Nuh alaihissalam gila karena membuat perahu di atas bukit yang tandus. Mereka tidak mengetahui bahwa tidak lama lagi Allah akan menurunkan azab berupa banjir yang sangat dahsyat. Banjir tersebut akan menenggelamkan seluruhnya kecuali orang-orang yang diselamatkan ke dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam, yaitu orang-orang yang beriman. Ketika banjir tiba, kaum Nabi Nuh alaihissalam merasa terkejut. Mereka terkejut menghadapi banjir besar yang datang tiba-tiba. Semua orang kafir berusaha menyelamatkan diri, termasuk anak dan istri,
Nabi Nuh alaihi salam. Melihat keluarganya ketakutan, Nabi Nuh alaihi salam merasa kasihan. Nabi Nuh akhirnya berusaha mengajak anaknya agar naik ke perahu bersamanya. Akan tetapi Kan'an menolak. Dengan sombong dia berkata, "Aku akan lari ke bukit, banjir tidak akan dapat mencapaiku ke sana." Ternyata Kan'an keliru. Azab Allah akan datang kemanapun orang-orang kafir berlari. Nabi Nuh alaihissalam tidak tega membiarkan anaknya binasa. Kemudian Nabi Nuh berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhu rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Artinya, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janji-janjimu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Quran Surah Hud ayat 45. Akan tetapi Allah tidak mengabulkan Nabi Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalu ghairu solihi fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmu inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Shadaqallahul azim. Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Quran Surah Hud ayat 46. Akhirnya orang-orang kafir mati karena azab Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk anak Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an. Setelah itu kaum Nabi Nuh alaihissalam menjalani hidup yang damai, hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan hidup sejahtera dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan, dan mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.